Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang human capital, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan operational research. Paradigma pengelolaan SDM saat ini telah mengalami pergeseran. Semula hanya berfokus pada business impact, saat ini berfokus pada outcome, kapabilitas SDM, budaya, dan organisasi di dalam bisnis. Human capital harus berperan sebagai mitra, pionir, berorientasi masa depan, dan memimpin perubahan. Manpower planning perlu dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat, kualifikasi yang tepat, di tempat kerja yang tepat, dan di waktu yang tepat. Ditunjang dengan pengembangan kompetensi yang baik, maka menjadikan seseorang akan berkinerja unggul. Agar perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai, maka perlu dilakukan sistem manajemen SDM yang terpadu berbasis kompetensi. Seorang karyawan tidak hanya diberikan pembelajaran secara sistematis, tapi juga disiapkan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi. Setiap perusahaan telah menetapkan visi, misi, sasaran kerja, dan rencana kerja yang di breakdown sampai tingkat kelompok maupun individu. Nah, untuk memastikan karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi, maka diterapkanlah manajemen kinerja yang merujuk pada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kerja individu maupun tim. Talent-talent yang ada perlu dikelola dengan baik melalui sebuah sistem manajemen talenta, sehingga posisi kunci dari posisi yang mendukung kompetensi inti organisasi mampu diisi dengan tepat. Manajemen karir juga penting untuk menjamin organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan, serta menjaga dan mengelola kepuasan serta motivasi kerja karyawan. Selanjutnya kita membahas manajemen keuangan yang merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen perusahaan modern. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Keputusan dalam manajemen keuangan perusahaan secara umum terkait dengan dua bagian, yaitu aset dan sisi liabilitas dan equity. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan ditangani oleh satu direktorat atau departemen yang selain berhubungan dengan pihak internal juga berinteraksi dengan pihak eksternal, terutama dilakukan terkait dengan aktivitas pembiayaan dan kepatuhan. Laporan keuangan internal disusun menurut kebutuhan internal manajemen perusahaan. Informasi yang tercatat dalam laporan keuangan akan dianalisa, yang hasil dan analisisnya akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Internal report diantaranya cost report, revenue report, dan unit profitability report. Untuk mampu mencapai sasaran jangka panjang, perusahaan perlu merumuskan inisiatif strategis dan mengimplementasikan rencana strategis tersebut dengan efektif ke dalam perencanaan keuangan strategis. Untuk menghindarkan perusahaan mengalami kesulitan modal kerja, kemampuan membayar kewajiban bisa tepat waktu, dan melaksanakan operasional perusahaan dengan lancar, maka dilakukan pengelolaan aset lancar dan pendanaan melalui manajemen modal kerja. Dalam menjalankan proses bisnis, perusahaan tidak lepas dari adanya investasi. Investasi dilakukan setelah dianalisis mengenai kelayakan ekonomi, serta estimasi arus kas masuk dan arus kas keluar atas investasi tersebut. Untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter yang digunakan dalam analisis investasi, maka dilakukanlah analisis sensitivitas. Langkah-langkah antisipasi dapat menjadi bahan dalam kajian risiko usulan investasi. Selanjutnya kita akan membahas manajemen operasional.
Karakteristik pabrik perkebunan adalah continuous flow operation kategori. Diperlukan kemampuan mempertahankan kondisi yang stabil terhadap aliran proses produksi. Sistem pemeliharaan diperlukan untuk mempertahankan unjuk kerja perangkat pada titik optimum. Misi pemeliharaan adalah menjaga kehandalan mesin, menghindari kerusakan, menurunkan biaya operasi, menunjang kapasitas produksi, mengurangi cacat produksi, dan mengurangi risk dalam konteks K3 dan lingkungan. Efektivitas perangkat secara keseluruhan merupakan kombinasi dari variabel waktu, kecepatan, dan kualitas operasi. Jika sistem manajemen diimplementasikan dengan tepat, maka kinerja perusahaan akan melesat. SGM, tangguh, tumbuh, juara.